Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di Indonesia. Bahkan kemarin sempat kita lihat ya kondisi wilayah Ciputat yang tembus tertinggi 37 derajat Celcius, tinggi sekali. Nah, Metropedia kali ini kami coba gambarkan sebenarnya apa yang terjadi saat ini dan apa yang bisa kita lakukan. Selengkapnya dalam Metropedia. Baik, langsung saja saya akan tampilkan data yang pertama, pemirsa. Belakangan ini sedang ramai pembicaraan seputar waspada panas ekstrim Indonesia akibat gelombang panas di Asia. Sesuai dengan judul yang ada di sebelah kanan saya ini, pemirsa, yang di bagian atas ini. Jadi faktanya adalah sebenarnya bahwa kita tidak terkena dampak gelombang panas Asia. Namun untuk informasi seputar peningkatan sinar ultraviolet yang seperti di bawahnya ini baru benar. Dan memang kita disarankan untuk menghindari paparan langsung dari jam 10 siang sampai jam 4 sore. Apalagi adanya cuaca panas tidak biasa di Indonesia saat ini. Nah, penjelasannya UV ini bagian dari radiasi matahari. Pada gelombang tertentu radiasi matahari ini mengandung ultraviolet, pancaran dari matahari. Perjalanan matahari dalam sehari ini UV juga meningkat. Jadi pada radiasi matahari tertinggi UV-nya berarti juga meningkat. Ini merupakan hal yang sebenarnya biasa karena matahari di Indonesia yang bersinar setiap harinya, jadi setiap hari juga ada UV begitu. Namun menjadi perhatian kita setelah muncul informasi adanya gelombang panas di negara-negara Asia begitu ya, dan kita menghubungkannya apa yang terjadi di Indonesia sebagai dampak gelombang panas ini. Padahal sebenarnya bukan, ini merupakan siklus alami ketika perpindahan musim. Jadi untuk kasus peningkatan suhu ini berbeda dengan konteks UV. Namun jika jadinya terlihat seperti bersamaan begitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini setidaknya penting buat kita, membuat kita sadar bahwa ada yang namanya UV, serta BMKG juga punya indeksnya yang membuat kita bisa antisipasi dan minimalisir dampak paparan UV yang tinggi di Indonesia. Nah, ini ada informasi juga pemirsa, beberapa wilayah di Indonesia sedang terjadi peningkatan suhu yang cukup signifikan. Namun menurut BMKG, ini bukan gelombang panas seperti yang terjadi di negara Asia. Berikut wawancara reporter Glorinata dan juga juru kamera Levi Wardana dari gedung BMKG. Kepada pemirsa di rumah, mengapa Indonesia tidak akan terkena gelombang panas ini? Ya baik, jadi gelombang panas ini atau heat wave ya biasanya terjadi pada wilayah yang memiliki daratan yang cukup luas, ya artinya benua seperti itu, dan terjadi pada lintang yang lebih tinggi daripada posisi Indonesia, sehingga kita lihat dan dari beberapa catatan sebelum-sebelumnya juga gelombang panas ini banyak terjadi di Eropa, di Amerika seperti itu, yang lintang tinggi ya, dan mengalami 4 musim seperti itu. Jadi kalau Indonesia ini berbeda, jadi tidak terdapat fenomena gelombang panas karena pertama secara geografis wilayah Indonesia ini terselang-seling oleh kepulauan ya. Suhu di wilayah Jabodetabek khususnya berapa, kemudian suhu normalnya biasanya berapa, dan dikatakan gelombang panas itu pada saat menyentuh suhu berapa? Ya, jadi pertama gelombang panas itu ada kondisinya, paling tidak ada 5 hari atau bahkan lebih perbedaan suhu yang cukup tinggi, bahkan sampai melebihi 5 derajat selisih dari kondisi rata-ratanya dan bertahan tadi cukup lama. Nah, kita di Indonesia betul pernah terjadi, katakan tadi di Ciputat, mencapai suhu maksimum 37,2 derajat. Nah, itu hanya berlangsung saat itu saja sehari. Setelah itu kembali kepada suhu normal atau rata-ratanya di siang hari itu kalau di sekitar dataran rendah seperti Ciputat, Jakarta itu di kisaran 32-31 derajat. Kita lebih dipengaruhi oleh faktor posisi gerak semu matahari. April dia mencapai suhu tinggi di wilayah Indonesia, kemudian nanti berikut tinggi lagi di Oktober. Hampir setiap tempat di wilayah Indonesia saat-saat musim seperti ini mencapai suhu maksimum. Nah, berarti sudah jelas ya pemirsa, jadi bukan karena gelombang panas apa yang terjadi di Indonesia, memang suhunya sedang naik begitu. Kalau begitu sekarang kita akan bergeser, kita lihat indeks UV BMKG untuk hari ini dan juga besok. Datanya akan kita tampilkan di sebelah kanan saya. Jadi sebenarnya kita bisa melihat paparannya pemirsa. Oke, cara bacanya pemirsa, hijau memiliki risiko rendah, kuning masuk ke tingkat bahaya sedang maksud saya. Kemudian oranye masuk wilayah risiko tinggi, merah bahaya sangat tinggi, dan ungu paling berbahaya yaitu ekstrim. Yang pertama adalah untuk hari ini di siang hari ini di tanggal 30 April 2023 kita akan coba. Ini adalah tampilan indeks untuk jam 12 pemirsa.
Bisa Anda lihat merah semua ya. Kita mulai dari Sumatera. Sumatera saja ini pun sudah terlihat ada merah, kemudian kuning, ada warna ungu juga di sebelah baratnya Sumatera Barat. Kemudian juga di Pulau Jawa ini juga kuning, kemudian merah, ada sebagian hijau ya di Jawa Timur, kemudian juga di Jawa Barat. Naik ke atas, waduh ini Kalimantan ungu pemirsa, ada merah, ungu, ini juga berbahaya. Kita bergeser di Sulawesi, yang wilayahnya kuning itu adalah mulai dari Sulawesi Tengah, kemudian Sulawesi Utara sampai ke Gorontalo, ini kuning. Bergeser ke Papua, ini juga kuning. Nah ini berarti semuanya terkena UV ya pemirsa ya. Jadi tidak ada daerah yang tidak kena UV. Jadi sebenarnya ini yang bisa kita lakukan untuk bagaimana meminimalisir. Daerah berwarna merah jika terpapar matahari tanpa pelindung, diperlukan tindakan pencegahan ekstra karena kulit dan mata bisa rusak dan terbakar dengan cepat. Hal yang lebih buruk juga dapat terjadi ketika Anda berada di wilayah ungu, namun tanpa perlindungan yang baik, kerusakan mata dan kulit ini hitungannya hanya menit saja. Kemudian kita bergeser ke indeks sinar UV untuk esok hari. Oke, ini besok pemirsa, indeks yang dari BMKG-nya, sekali lagi Sumatera, merah semua pemirsa. Kemudian Pulau Jawa ini kuningnya hanya di wilayah Jawa Barat, kemudian juga di wilayah Jawa Timur, Kalimantan Barat merah semua, kemudian Kalimantan Timur masih kuning, tengah kuning, Kalimantan Barat masih kuning, Sulawesi Selatan ini ya, selatan itu merah, atasnya kuning. Kemudian juga bergeser ke Maluku Utara juga kuning, wilayah bisa Anda lihat Bali, NTT, NTB ini semua merah. Jadi sebenarnya cukup berbahaya ya. Jadi sekali lagi diperhatikan, ini BMKG sudah merilis ada daerah zonasi berwarnanya untuk penggambaran indikasi atau indeks dari UV-nya. Ada cara-cara untuk bisa Anda meminimalisir. Seperti misalnya memakai tabir surya begitu. Tapi nanti akan kita jelaskan. Kita bergeser dulu ke data berikutnya pemirsa. BMKG menyebut cuaca panas ekstrim saat ini disebabkan 5 hal berikut ini. Kita tampilkan. Ini ada ilustrasinya pemirsa. Kondisi panas yang disebabkan adanya dinamika atmosfer yang tidak biasa. Kemudian bisa kita lihat di nomor 2 di ujung sebelah sana. Ini kemudian juga terjadi gelombang panas di wilayah Asia. Kemudian bergeser ke nomor 3. Sementara itu juga terjadi tren pemanasan global dan perubahan iklim. Dampak lainnya atau penyebab lainnya adalah Indonesia juga memasuki musim kemarau yang terdampak juga dominasi monsun di Australia. Nah, faktor lainnya di nomor 5. Cuaca panas ekstrim juga terjadi akibat adanya intensitas maksimum radiasi matahari pada kondisi cuaca cerah. Ini juga menjadi hal-hal yang menyebabkan kenapa belakangan itu terasa gerah sekali atau panas sekali. Dengan kondisi cuaca yang tidak biasa ini tidak bisa menjadi penghalang kita. Karena kita tetap harus beraktivitas ya pemirsa ya, apalagi di luar ruangan. Nah, himbauan dari BMKG, Anda wajib oleskan cairan pelembab tabir surya SPF 30 lebih setiap 2 jam. Bahkan pada hari berawan pun, tidak terkena matahari pun Anda tetap harus dioleskan. Setelah berenang pun juga, ataupun sedang berkeringat juga. Nah, kenakan pakaian pelindung matahari, topi dan gunakan kacamata. Kurangi waktu di bawah paparan matahari antara jam 10 sampai jam 4 sore. Namun, ini saya akan mengajak Anda untuk bergeser ke data berikutnya. Kementerian Kesehatan juga mengingatkan, jika muncul sejumlah gejala yang menjadi dampak dehidrasi dari cuaca panas, jika Anda merasakan gejala-gejala seperti data di sebelah saya ini, pemirsa, Anda berarti dehidrasi dan segera harus diatasi. Gejala yang dirasakan adalah mulai seperti misalnya keringat berlebih, kemudian juga kulit terasa panas dan juga kering, lalu rasa berdebar atau jantung terasa berdetak lebih cepat, kulit terlihat pucat juga termasuk gejalanya ternyata, atau kram pada kaki maupun abdomen. Kemudian juga misalnya Anda merasa mual, muntah, pusing, atau juga urin yang sedikit dan juga berwarna kuning pekat, ini juga merupakan bisa disebut oleh Kemenkes sebagai hati-hati, sebagai tanda-tanda bahwa Anda dehidrasi. Jadi segera konsultasikan kondisi Anda dengan fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan. Mari kita jaga diri ya pemirsa. Sekian Metropedia untuk edisi kali ini.